Ya, kenapa kemudian Pak Heru ini memilih langkah normalisasi, Pak? Apa yang kemudian menjadi dasar, goalsnya apa? Mungkin bisa disampaikan Pak Heru. Kan kemarin dari master plan Kementerian PU menyampaikan antara lain itu master plan yang udah dari tahun sekian. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan tidak menjadi polemik karena kita akan masih membahas yang mana yang mudah, yang mana yang risikonya memang kecil dan lain-lain. Itu makanya itu ada larat itu. Ada kajian itu, larat termasuk itu sosial, warganya bagaimana, tentunya kita masyarakat. Intinya itu. Oke, jadi ada. Ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota. Pak Sekda, saya sampai hari ini nggak pernah cuti, kecuali dari mulai masuk pegawai loh. Sampai hari ini tidak pernah cuti, kecuali cuti naik haji 2005. Setelah Anies Baswedan lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta, Heru gantikan semua program Anies yang tidak jelas. Salah satu contoh, Heru mengganti bos MRT hingga meja aduan. Heru Budi Hartono dilantik menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober tahun 2022. Selama 12 hari menjabat atau selama beberapa pekan menjabat telah mengubah beberapa kebijakan sebelumnya yang dibuatkan oleh pemerintah sebelumnya, yaitu Anies Baswedan. Mulanya Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia membuka lagi meja pengaduan di Balai Kota, yang sebelumnya selama Anies Baswedan memimpin Jakarta tidak ada Balai Pengaduan, tetapi Heru Budi Hartono membuka kembali pengaduan di Balai Kota tersebut. Hal itu merupakan praktik yang sehari-hari dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selama ini tidak dilakukan. Gebrakan lain yang dilakukan oleh Heru adalah merombak direksi dan komisaris PT MRT Jakarta Muhammad Aprindi, yang saat itu ditunjuk oleh Anies Baswedan sebagai direktur utama MRT di Jakarta. Dan saat ini Heru terpaksa menggantinya. Salah satu program Heru yang sangat pesat atau sangat viral di media sosial adalah menyediakan meja aduan di pendopo Balai Kota. Yaitu meja aduan ini bisa kita temui Senin hingga Kamis dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9. Heru juga memerintahkan perwakilan dari masing-masing kantor wali kota, yakni 3 asisten kepada kepala bagian untuk bertugas menerima pengaduan tersebut. Model pengaduan ini pernah terjadi di era Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur waktu itu. Sedangkan di masa Anies menjabat sebagai gubernur, meja pengaduan itu dihilangkan. Heru juga mengubah ASN yang cuti selama musim hujan. Dan saat ini ASN tidak lagi mengenal yang namanya musim hujan kecuali banjir yang parah. Kalau hanya musim hujan, ASN diharuskan untuk terus bekerja melayani masyarakat DKI Jakarta. Heru juga menunda pemberian cuti bagi aparatur sipil negara yang menangani risiko bencana hingga tahun 2023. Hal ini agar para pegawai bisa berfokus mengantisipasi dampak musim hujan seperti banjir. Penundaan ini diberlakukan usai adanya peningkatan curah hujan yang terus-menerus melanda Jakarta. Meskipun demikian, penundaan cuti tak menghapuskan hak cuti tahunan dapat digunakan untuk tahunan berikutnya.